Surat Al-Hasyr Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Antum tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, datang bulan selanjutnya, kemudian dia berlalu 2 bulan dan di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hidup kompornya aja. 2 bulan, 4 pekan tidak hidup kompor. Itu rumah siapa? Rumah manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Rumah manusia yang paling mulia, yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Sebagian kita beriman harta itu kemuliaan. La, iman yang akan memuliakan anda. Apa yang menyebabkan Bilal bin Rabah di bawah siksaan Umayyah bin Khalaf, di bawah sengatan teriknya matahari kota Mekah, diarak, dibuli, diletakkan batu di atas dadanya, dipendam di dalam pasir kota Mekah. Dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Dia merasakan lezatnya keimanan, sehingga dia nggak peduli dengan apa yang dia rasakan. Tapi masalahnya iman kita lemah. Kita lebih sering tergoda dengan kenikmatan dunia ini. Tadi imam kita baca surat apa? Lembaran terakhir surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil nih orang yang beriman untuk diberikan maklumat kepadanya, untuk ditempa, untuk dibenahi, untuk diangkat derajatnya. Karena seorang mengatakan iman mudah jemaah. Laisal iman bitamanni. Oh, saya beriman, saya santri pondok pesantren Ihya Usul. Nah, apakah dengan itu kemudian antum pantas menyandang kalimat santri? Ya, sebagian kita merasa seperti itu. Makanya perlu diingatkan. Nah, antum yang pakai baju putih, antum pakai baju putih, siapa nama antum? Rizki. Rizki, Masya Allah. Anak nomor berapa Rizki? Anak nomor berapa? Nomor 1. Ditunggu-tunggu sama bapak sama ibunya Rizki. Makanya ketika lahir Rizki, ada Rizki. Nah, nikmat dari Allah. Taib, Rizki.
Berapa kali Allah memanggil rizki dalam Al-Quran dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Berapa kali? Banyak kali. Iya, jawabannya banyak kali. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu, akhir panggilan Allah kepada yang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian. Di surat Al-Hasyr Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia siapkan untuk hari esok. Dia memperhatikan apa yang aku persiapkan. Seorang mukmin itu, kalau pinjam istilah orang sekarang, futuristik. Dia berpikir masa depan, bukan masa tua, bukan masa pensiun. Dia memikirkan hari yang satu hari seperti 1000 tahun. Dia memikirkan hari di mana di tempat itu tidak ada toilet, jemaah. Di tempat itu tidak ada yang namanya rumah sakit. Tidak ada apotik. Tidak ada kesedihan. Lihat bagaimana seorang mukmin ya. Dia melihat ke depan, ke hari yang tidak ada sedikit pun kesusahan. Engkau nggak akan tua di sana. Engkau nggak akan keriput di sana. Engkau tidak akan kelaparan di sana. Engkau tidak akan takut dan khawatir di sana. Yang ada di sana, fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di sana semua yang ada dalam hayalanmu, semua yang ada dalam syahwatmu, semua yang disukai oleh matamu, kau dapatkan. Wa antum fiha khalidun. Dan kalian kekal di sananya. Inilah seorang mukmin. Maka ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang kau persiapkan untuk hari esok? Memandang ke hari esok. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari seperti 1000 tahun. Kita di dunia 70 tahun, capek, lelah. Allah jamaah. Anak tadi di bandara Surabaya. Anak masuk ke toilet. Atau di Jakarta. Anak lihat ya Allah ya, harus ketemu toilet lagi. Kapan ya Allah kita berjumpa dengan hari yang tidak ada toilet lagi? Tidak ada lagi. Orang mukmin itu memandang ke sana. Tatkala kau melihat rumah sakit, engkau ingat akan ada nanti suatu masa nggak ada rumah sakit lagi. Tapi apa yang kau sudah persiapkan ke sana? Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tuh maha mengetahui dengan detail apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kalian jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ada banyak hal yang membuat kita lupa dari mengingat Allah. Ya. Sekarang dunia ada di tanganmu. Di pondok ini boleh pegang handphone. Gimana mulai besok diperbolehkan pegang handphone? Nah, anak mau nego sama Ustaz Abu Qatada.
Setuju antum? Setuju. Itu yang membuat antum lupa dari Allah Azza wa Jalla. Kok antum mau? Orang kalau sudah pegang handphone dipanggil sama emaknya, Fulan. Dia taruh handphonenya. Ada yang manggil anak. Dia hidup di dalam handphonenya. Lupa dia sedang hidup di muka bumi. Dia akan sakit, dia akan susah, dia akan menderita. Maka antum sedang dipersiapkan untuk memegang handphone. Iya, di sini. Antum tidak dilarang pegang handphone. Bahkan sebagian sembunyi-sembunyi handphonenya ditaruh di atas genteng. Siapa yang tahu sohibnya naruh handphone di plafon? Kita dulu anak pesantren, jemaah. Kita juga tahu, Ustaz. Hah? Rahasia umum kata Ustaz. Itu yang membuat kalian lupa dari Allah. Ketika kalian lupa sama Allah, fa'ansahum anfusahum, Allah akan bikin orang itu lupa dengan diri mereka sendiri. Lupa dengan dirinya sendiri. Engkau itu siapa? Engkau itu tujuanmu apa? Maka kita harus berusaha menumbuhkan keimanan, jamaah, bahwa dunia ini hanya sebentar. Jangan lalai dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewatin keluarganya Ammar bin Yasir disiksa. Bapaknya disiksa. Ibunya disiksa, Sumayyah. Diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewatin mereka, beliau nggak bisa bantuin mereka, nggak bisa nolongin mereka. Beliau hanya menanamkan keimanan kepada mereka. Iman yang membuat dunia ini jadi kecil, jamaah. Beliau mengatakan, sabran ala Yasir, sabar kalian. Kenapa harus sabar? Dapat apa kalau sabar? Fa inna mau'idakumul jannah. Tempat kalian di surga. Ini namanya futuristik, jamaah. Ada yang dia kejar. Sehingga bagaimana Sumayyah tetap mempertahankan la ilaha illallah, walaupun pada akhirnya Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk kemaluannya untuk menjadi wanita yang pertama mati syahid dalam Islam. Jamaah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Buat siapa? Al-mu'min. Semakin kuat iman antum, semakin kokoh penjara itu. Semakin tinggi iman antum, semakin tinggi pula tembok-tembok penjara itu. Tapi semakin antum akan tenang menghadapi dunia ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, dan kezaliman bertingkat-tingkat. Ulaika lahumul amnu, mereka orang yang mendapatkan keamanan.